Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, di dalam video kali ini saya akan membahas terkait dengan mata kuliah konten marketing. Nah, khususnya di dalam video kali ini ada dua chapter yang akan saya bahas, yaitu terkait dengan International Best Practices in the Use of CM dan juga nanti ada Future Prediction. Oke, langsung saja yang pertama terkait dengan International Best Practices in the Use of CM. Nah, di sini sebenarnya di dalam buku yang kita pakai itu ada beberapa contoh dari perusahaan internasional yang mana mereka secara konten marketing itu dikategorikan sebagai perusahaan yang berhasil melakukan CM ini untuk menjadikan target market mereka itu tercapai gitu. Nah, di sini saya akan memberikan dua contoh dari perusahaan yang berkelas internasional. Mari kita bedah bersama, kenapa sih dua perusahaan itu dikategorikan menjadi perusahaan yang cukup berhasil dalam melakukan praktik CM atau content marketing ini dalam perusahaannya. Nah, yang pertama adalah Stroke. Stroke ini merupakan salah satu bisnis dari negara Austria, yang mana di dalam kontennya, khususnya dalam konten marketingnya, Stroke ini cukup complicated di dalam websitenya. Nah, nanti teman-teman bisa googling sebenarnya ya secara garis besar Stroke itu apa saja isinya gitu. Nah, di sini sebenarnya kalau teman-teman lihat dia adalah bakery shop gitu ya, dia toko roti yang cukup familiar di sana dan di beberapa negara lainnya. Namun di Indonesia memang dia nggak ada sih si Stroke ini ya. Nah, ini merupakan salah satu screen capture yang saya lakukan dari si Stroke ini. Dan kalau dari bahasanya sebenarnya nggak dari bahasa Indonesia, tapi bisa mempermudah kita karena dia pakai bahasa Jerman di sini. Itu saya coba untuk translate di sini. Teman-teman bisa melihat bahwa di dalam websitenya itu mereka nggak monoton ya. Kalau biasanya kalau toko roti itu ya mereka menyediakan berbagai macam informasi seputar yang mereka jual, khususnya dengan roti-roti yang mereka jual gitu ya. Tapi di Stroke ini cukup berbeda. Cukup interaktif yang mereka sampaikan ya, dan juga info-informasinya pun nggak melulu tentang produk mereka saja gitu. Nah, ini adalah gambaran lain dari si website Stroke.at itu, yang mana mereka memang cukup populer dengan adanya artikel ya. Jadi mereka sangat terbiasa untuk membuat berbagai macam bentuk artikel yang mereka post di dalam website mereka. Dan yang menarik di sini, setiap artikel-artikel itu mereka kategorikan sebenarnya. Mereka kategorikan dan tentunya tidak melulu terkait dengan produk mereka itu apa saja, tetapi si Stroke ini cukup jenius dengan dia memang memberikan berbagai macam informasi secara nutrition terkait dengan baking gitu ya. Mereka juga memberikan resep-resep terkait dengan bakery. Jadi orang yang masuk ke website sini itu memang tidak hanya orang yang dia itu mau beli si Stroke ini ya. Jadi pembelian dari Stroke itu pasti menjadi salah satu ujung dari proses CM ini ya. Namun bagaimana caranya membuat orang-orang itu mau mengunjungi itu salah satunya, beberapa di antaranya yaitu mereka menggunakan berbagai macam informasi yang dirasa itu sangat cukup dibilang cukup mahal. Bagaimana dia bisa menyediakan nutrisionis di situ dan orang itu bisa berinteraksi. Ya walaupun pasti terbatas ya apa saja yang bisa dikonsultasikan. Tapi mereka cukup bermodal untuk membayar nutrisionis di situ. Jadi orang-orang yang mau berkonsultasi terkait dengan mungkin di dalam bakingnya itu mau yang gluten free atau mau ada request dari apa namanya komposisinya begitu, ada nutrisionis di situ yang bisa membantu untuk memberikan penjelasan terkait dengan nutrisi yang mungkin bisa dibuat di dalam sebuah
baking gitu. Nah, di dalam website itu sendiri juga selain mereka menyediakan nutrisionisnya, secara tampilan mereka juga memberikan informasi seputar resep ya, seputar resep-resep apa saja yang bisa orang-orang tiru ya, bisa orang-orang itu ikut baking di dalamnya. Nah, ini cukup menarik kenapa? Karena ternyata di sini Stroke ini tidak hanya berfokus pada dia jualannya apa, tetapi tentang informasi yang relate, informasi yang berkaitan dengan bakery itu sendiri. Baik dari sisi nutrisi ya ataupun dari sisi seperti resep-resep tadi, dan itu dibagikan secara free. Jadi sehingga di dalam website ini cukup banyak visitornya. Bisa kebayang kalau misalnya website ini hanya memberikan berbagai macam informasi seputar produk yang dijual. Dan lalu ya seperti e-commerce pada umumnya adanya transaksi di dalam website. Siapa sih yang mau beli di situ gitu? Apalagi sekarang dengan banyak sekali aplikasi yang bisa menghubungkan atau intermediator ya yang bisa menghubungkan antara penjual dan pembeli menjadi satu aplikasi. Website menjadi salah satu aplikasi yang cukup berat tantangannya, di mana orang akhirnya mau datang ke website, pasti ada reason tertentu. Nah, dengan adanya dua hal ini yang mereka sampaikan, ini cukup terbukti memberikan banyak visitor di dalam website si Stroke ini. Itu. Selain itu memang mereka sangat tentunya terintegrasi dengan berbagai macam sosial media yang mereka punya. Salah satunya adalah Facebook ya. Mereka punya Facebook. Mereka punya Facebook yang mana cukup interaktif juga di dalamnya. Ada berbagai macam informasi seputar nutrisi, seputar resep tentunya, seputar produk mereka tentunya. Nah, sehingga diharapkan conversation itu selalu terbangun di sini. Jadi orang kenal Stroke ini nggak hanya terkait mereka jual produk apa, tetapi mereka mau eksisnya itu lebih dari itu memang di masyarakat dengan ada banyak informasi yang menarik dan juga penting yang dirasa bisa menarik konsumen untuk membuat conversation di dalam media sosial mereka. Nah, yang menjadi conclusion dari Strong ini merupakan bahwa si Strong ini cukup banyak memberikan berbagai macam informatif dari artikel-artikelnya. Bahkan mereka men-setting beberapa artikel harus update di setiap harinya untuk memberikan informasi yang efektif dan yang penting untuk para consumernya sehingga menarik orang-orang untuk selalu mau mengunjungi si website mereka itu. Selain itu mereka juga memberikan seperti adanya resep itu kan juga tidak sesuatu yang nggak murah pastinya dan juga nutrisionis yang mana dihadirkan di situ. Sehingga kalau misalnya orang mau baking nih, mereka cukup concern sama kandungan di dalam kuehnya. Adanya nutrisionis itu cukup sangat membantu si consumer untuk berdiskusi di situ untuk membuat resep yang sempurna yang dirasa memang diperlukan dalam proses baking mereka gitu. Nah, akhirnya si hal-hal itu yang bisa membuat Stroke ini cukup konsisten bisa eksis di masyarakat ya, yang mana orang-orang memang di situ ke dalam sosial media ataupun websitenya tadi tidak hanya sekedar membutuhkan produknya, tetapi lebih dari itu mereka mempunyai banyak informasi menarik dan sangat menguntungkan tentunya bagi customer-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke brand yang kedua, yang mana brand ini dirasa juga cukup populer dan pastinya berhasil dalam proses konten marketingnya. Brand ini adalah IKEA. IKEA saya rasa semuanya cukup familiar sama produk ini ya. Karena IKEA ini memang ada di Indonesia juga gitu ya. Nah, perusahaan asal Swedia ini kenapa diklaim menjadi salah satu perusahaan yang cukup berhasil di dalam konten marketingnya dari buku yang kita pakai ya, bahwa karena IKEA ini cukup juga unik di dalam proses
informasi yang ada yang mereka sediakan di dalam sosial media maupun website mereka. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah website IKEA versi di Indonesia ya. Teman-teman bisa melihat sendiri, bisa googling juga di situ bahwa ada berbagai macam section yang tentunya kalau kita teliti, kita lihat lebih lanjut bahwa section-section ini memang biasa yang orang-orang perlu terkait dengan kebutuhan furniture, kebutuhan ide-ide terkait dengan desain yang mereka perlukan di rumah-rumah mereka. Nah, dan sehingga di sini dikelompokkan menjadi ada produk tentunya berkaitan dengan produk IKEA itu sendiri, ada ruangan, ada promo yang pasti juga sangat juga bisa dicari, menjadi salah satu banyak bisa dicari oleh orang-orang. Solusi kurangi polusi. Nah, ini yang menarik di sini bahwa solusi kurangi polusi ini cukup update ya. Kenapa? Karena IKEA mau hadir di tengah-tengah masyarakat yang sekarang notabene khususnya di Jabodetabek ya, itu banyak sekali masalah terkait dengan polusi udara. Nah, di sini mereka mencoba untuk menjadi salah satu solusi dari masalah yang ada di masyarakat. Dan ada juga section rumahmu, perlengkapanmu, dan caramu. Ini terkait dengan ada banyak ide-ide menarik yang IKEA tunjukkan kepada para customer-nya atau calon customer-nya untuk apa namanya, mendorong mereka untuk membuka website ini gitu. Itu dia terkait dengan website-nya. Nah, ini penampakan dari si IKEA website-nya juga ya, di mana di situ teman-teman bisa lihat bagaimana si IKEA ini mau mencoba masuk menjadi solusi di dalam permasalahan keseharian kita saat ini, yaitu polusi udara. Kemudian yang kedua adanya apa namanya, mereka mencoba untuk memasuki bahwa adanya personalisasi kebutuhan seseorang terkait dengan desain rumah mereka. Nah, ini banyak sekali insight di sini yang bisa customer atau calon customer mereka temukan ketika mereka membuka websitenya si IKEA ini. Nah, tentunya selain di website, mereka juga terhubung dengan berbagai media sosial, salah satunya adalah Facebook. Nah, di dalam Facebook mereka mencoba juga interaktif di situ ya, ada banyak promo-promo menarik di situ untuk menarik orang untuk akhirnya datang ke IKEA-nya langsung ataupun bisa berbelanja secara online. Hal-hal yang merupakan menjadi poin di dalam IKEA, kenapa mereka menjadi salah satu website, salah satu merek yang dirasa cukup berhasil di masyarakat terkait dengan konten marketingnya. Bagaimana bisa mereka engage dengan baik pada masyarakat ya. Kalau misalnya kita mungkin kalau di teman-teman masih kurang relevan ya. Tapi kalau di seumuran saya, seumuran ibu-ibu gitu ya yang udah berkeluarga, bahwa kalau kita mencari sesuatu yang unik, meja makan, furniture yang unik, itu IKEA rata-rata menjadi salah satu yang ada di apa, di pikiran seseorang gitu. Nah, tentunya berarti engagement mereka itu cukup baik ya, mereka cukup baik dengan ya tadi mereka memang menghadirkan berbagai macam tren terbaru, jadi orang-orang akan kenal bahwa tren yang bagus-bagus tuh banyak kita bisa temui di IKEA gitu. Kalau kita ke sana pasti kita banyak menemukan tren-tren yang baru yang bisa menjadi apa namanya, bagian dari rumah kita. Nah, selain itu juga ide-ide dekorasi juga banyak banget bisa kita ambil dari mereka. Nah, itu menjadi salah satu beberapa di antara beberapa hal di antara konten mereka yang bisa membuat orang tertarik dengan si IKEA ini. Oke, itu tadi terkait dengan brand-brand yang dirasa cukup berhasil, diklaim berhasil dalam melakukan konten marketing mereka. Nah, sekarang kita lanjut ke future trends dan predictions terkait dengan konten marketing ini. Nah, jadi teman-teman pasti pahami bahwa semakin ke sini konten marketing menjadi salah satu strategi yang cukup penting ya. Apalagi sekarang semuanya itu mau dia skala kecil, menengah, mikro pun
konten marketing merupakan salah satu strategi yang menjadi menjadi andalan mereka untuk bisa eksis di masyarakat. Karena orang-orang semua sekarang berkompetisi melalui online media, mereka bercakap-cakap melalui online media, sehingga di sini konten marketing menjadi salah satu fokus yang cukup penting di sini. Nah, lalu kedepannya gimana nih si trennya si konten marketing gitu. Nah, ada disebutkan quality will be the key, not quantity. Siapa yang setuju sama hal ini? Ya, di sini maksudnya adalah bahwa ternyata kalau kita ngomongin tentang konten itu bukan terkait dengan seberapa banyak kita posting. Karena ada banyak sekali orang-orang ya, sama-sama ibu rumah tangga. Yang satu konsisten posting, yang satu juga konsisten posting gitu ya. Kalau secara quantity mereka akan sama-sama postingnya, jumlahnya sama. Tapi kenapa sih yang satu punya banyak conversation di dalamnya, yang satu enggak? Nah, karena kualitasnya mungkin berbeda. Apa saja sih sebenarnya yang bisa membedakan hal itu? Ada macam-macam sekali tentunya ya, terkait dengan kontennya tadi. Nah, yang pertama, yaitu quality content shall also be visually rich. Jadi, mungkin si ibu-ibu yang satunya yang memang berhasil meningkatkan, apa namanya, insight, meningkatkan banyak orang-orang akhirnya follow dia, itu karena mereka secara konten itu lebih kaya, lebih bervariatif gitu. Kalau mungkin teman-teman amati influencer-influencer yang teman-teman ikuti, pasti mereka secara konsisten, iya. Dan yang kedua pasti mereka menarik videonya, menarik tulisannya, menarik captionnya, menarik infografisnya yang ada gitu. Nah, itu bisa membedakan bahwa itu semua akan dilihat oleh si netizen, oleh warganet ya, menarik atau enggak. Bahkan kita yang nggak kenal, yang nggak follow, kalau itu menarik dia akan terlempar kemana-mana dan menjadi snowball ya, menjadi orang-orang akan akhirnya tahu si apa namanya, si akun tersebut gitu. Karena apa? Karena secara visualnya mungkin menarik, selain mungkin isinya, tapi juga bagaimana pengambilan videonya, bagaimana, caption-nya, judulnya, itu menarik sehingga membuat orang akhirnya ke sana. Nah, memang semakin, ke sini ya, tentunya konten visuality itu cukup semakin, kaya ya. Semakin banyak modelnya gitu, nggak cuman, dulu konten itu ya udah bagian dari drafting writing gitu ya, menulis sesuatu. Tapi kalau sekarang ada video, ada apa namanya, foto-foto yang digerakkan, dan berbagai macam, cuplikan-cuplikan video menarik misalnya dari YouTube, terus ada cuplikan di Instagram gitu, menjadikan, bahwa konten sekarang ini cukup, kaya visualnya. Kemudian yang kedua, terkait dengan quality ini cukup menjadi kunci, karena di sini, sekarang juga terkait dengan quality itu berkonten berkaitan dengan kemudahan seseorang ketika melihat di dalam mobile mereka, ya, di dalam mobile phone mereka. Nah, apalagi sekarang kalau teman-teman lihat Instagram, media sosial yang lainnya itu, ya pasti dengan handphone kalian gitu. Walaupun kalian pasti mungkin ada saatnya menggunakan laptop ketika kalian mengerjakan tugas gitu ya. Lalu kalian sembari membuka Instagram. Tapi saya yakin bahwa kebanyakan kalian akan membuka sosial media mereka dengan apa namanya, mmm, dengan handphone kalian. Tuh ya. Oke, selanjutnya terkait dengan, apa namanya, digital advertising will overtake. Jadi memang untuk sekarang semakin ke sini, itu televisi ads itu sudah semakin kalah ya, semuanya masuk ke dalam ads-nya YouTube, ads Instagram gitu ya, dibandingkan mereka ads di dalam, televisi seperti dulu. Selain biayanya yang luar biasa mahal pastinya, melakukan targeting, promosi di Instagram atau sosial media itu mungkin cukup lebih targeted gitu ya, lebih 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 spesifik sama targetnya. Kemudian yang terakhir bahwa tadi kalau yang kedua bahwa kita harus suitable dengan device, handphone ataupun apa namanya, ya handphone kita. Yang terakhir bahwa semakin ke sini smartphone itu menjadi cukup
familiar orang-orang untuk digunakan karena semuanya sekarang diakses melalui smartphone itu bisa. Bahkan kalau yang di apa namanya di Apple itu dia sudah punya apa namanya kayak e-money-nya sendiri gitu di dalam smartphone. Walaupun itu kalau dipakai di negara kita memang belum bisa, tapi kalau misalnya kalian jalan-jalan ke Jepang gitu itu sangat bisa membantu kalian dalam bertransaksi. Oke, kemudian selanjutnya terkait dengan future of use content marketing tools. Nah, kalau untuk sosial media sendiri, dia memang sampai sekarang itu masih 80% lebih baik B2C maupun B2B itu melakukan konten marketing melalui media sosial mereka dan itu dan itu ternyata cukup masih lebih efektif gitu ya, masih sangat efektif. 80% B2B maupun B2C itu mengklaim demikian. Kemudian untuk secara blog juga masih relevan, walaupun mungkin pergerakannya tidak secepat sosial media. Karena blog bisa menjadi salah satu atau website bisa menjadi salah satu bagian dari yang terintegrasi di komunikasi pemasaran. Jadi ketika kita punya interaktif media melalui media sosial, tetapi secara detail produk kita seperti apa gitu bisa kita taruh di website atau di blog itu sendiri. Kemudian ada namanya webinars and real-time presentations. Ini sekarang apalagi pasca pandemi ya. Dari pandemi itu benar-benar meningkatnya luar biasa. Ketika orang sekarang nggak usah berkumpul untuk mereka dapat satu insight tertentu, mereka hanya ikut kelas-kelas online ya, webinar seperti itu. Kemudian juga banyak informasi terkait dokter-dokter misalnya sekarang sudah banyak sekali kita temui di sosial media. Mereka menjelaskan satu hal penting yang krusial yang mana di masyarakat mungkin banyak yang salah kaprah gitu ya selama ini ya. Mereka melakukan real time presentation di situ, mereka menggunakan video di Instagram mereka atau TikTok mereka itu bisa memang sekarang menjadi salah satu konten marketing yang cukup masih tinggi dan kedepannya juga masih cukup diprediksi banyak digunakan. Infografik tentunya ini yang juga menjadi hal yang penting dalam marketing konten, di konten marketing. Kenapa? Karena ini sangat memudahkan orang-orang untuk memahami data dari brand tersebut itu maunya apa. Dengan kita melakukan menggunakan infografik itu tentunya bisa lebih mudah dan lebih jelas tersampaikan ke customer kita. Google Analytics juga masih sangat bisa dipakai karena untuk menganalisa berbagai macam media sosial kita, seberapa cepat tren-tren saat ini itu kita bisa melihat dari Google Analytics sekarang ini. Nah, yang selanjutnya adalah adanya 6 players yang bisa membuat konten marketing kita cukup sukses. Yang pertama ada namanya Chief Content Officer. Chief Content Officer ke depannya, bahkan sampai dari sekarang ini cukup sudah menjadi banyak dilirik oleh perusahaan-perusahaan. Kenapa? Karena memang perusahaan karena sudah paham bahwa pentingnya konten marketing di sini, maka ada namanya Chief Content Officer yang bertugas untuk bertanggung jawab terkait dengan konten yang mau disampaikan. Direction-nya seperti apa? Intinya bertanggung jawab dari konten marketing yang akan disampaikan. Kemudian ada managing editor. Managing editor itu yang biasanya bisa bertugas untuk melakukan validasi bahwa konten yang mau dipublish. Nah, sedangkan kalau konten kreator, teman-teman bisa banyak jumpai ya konten kreator itu yang memang mereka create konten ya, raw konten gitu, mereka meng-create yang mana biasanya konten creator ini mereka belum akan publish sebelum dilakukan finishing oleh managing editor. Jadi yang benar-benar bikin adalah si konten creator tadi, yang finishing itu si managing editor. Kemudian ada content producer. Content producer ini terkait dengan misalnya videografernya, desainernya yang mendukung produksi dari konten. Itu content producer. Ada Chief Listening Officer. Ini juga menjadi players yang cukup penting ya untuk saat ini maupun masa depan. Kenapa? Karena kita perlu ada memang orang yang khusus bisa in charge dalam monitoring conversation yang ada di media sosial kita, di e-commerce kita. Biar kita tahu sebenarnya
setelah kita memberikan info seperti itu, apa sih tanggapan mereka gitu. Mereka suka atau enggak sih gitu. Nah, itu fungsinya Chief Listening Officer. Yang terakhir ada analis, di mana tentunya analis ini cukup penting juga dari dulu, sekarang, dan mungkin masa nanti, karena analis ini berfungsi untuk melihat secara garis besar, review apa yang terjadi di dalam online media kita itu sudah berhasil atau belum, dan bagaimana target kita agar bisa match dengan apa yang kita sampaikan. Another prediction terkait dengan budget bound to content marketing will increase. Karena orang-orang semakin paham adanya content marketing itu cukup penting, sehingga di sini budget untuk content marketing itu akan meningkat. Dan yang kedua, perusahaan juga semakin sadar menghitung bagaimana konten efektivitas yang ada di perusahaan mereka. Jadi mereka nggak asal ngasih konten ke masyarakat. Bahkan di saat ini sudah mulai banyak instansi pemerintah pun mereka fokus menghitung bagaimana dampak dari konten yang mereka buat di media sosial, sehingga mereka bisa melakukan perubahan apabila memang terjadi apa yang memang harus direvisi gitu kontennya. Gitu. Oke, itu saja dari saya terkait dengan materi chapter 7 dan chapter 8. Terima kasih atas partisipasinya dan telah menyimak video ini hingga selesai. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.